nggak apa-apa, insya Allah nggak ada ayah, nggak apa-apa. Tapi yang saya doakan adalah semoga dengan perjuangan saya selama ini, hidup tanpa seorang ayah, semoga nanti hadirnya suami saya ini bisa memenuhi sedikitlah dari kekosongan itu. Di awal sebelum menikah itu, saya nggak ada budget sama sekali, nggak ada uang sama sekali. Bahkan ketika saya minta izin ke orang tua itu, ke mama, ya mau menikah, terus mama sempat nangis dan bilang, jadi di awal banget itu emang udah spill-spill ke orang tua gitu ya, ke mama. Waktu itu karena mama sendiri juga orangnya awam ya dengan ta'aruf seperti itu. Jadi ketika tahu kajian dari Ustadz Ai, Ustadz Zain kayak gitu ya tentang ilmu pranikah gitu. Akhirnya coba untuk langsung ngobrol-ngobrol sama orang tua nih gitu. Kalau nggak salah itu umur 19 atau 20-an itu udah mulai. Ya, karena emang seawam itu sih orang tua tentang ta'aruf gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir juga kalau mepet banget mungkin beliau bakalan kaget gitu, kok seperti ini gitu kan. Akhirnya dari awal itu udah coba untuk spill-spill ke orang tua tentang nanti kalau nikah bakalan kayak gini nih prosesnya gitu, bakalan pakai cara ta'aruf. Itu juga nggak langsung yang semuanya dikasih infonya gitu ya. Cuman ya step by step gitu. Setelah ngasih tahu bakalan ta'aruf, terus ngasih tahu juga prosesnya bakalan apa aja nih yang dilewatin gitu. Kayak tuker CV, nador dan lain sebagainya kayak gitu. Terus habis itu ya waktu di umur 22 ya kalau nggak salah, umur 22 itu setelah lulus kuliah kan. Nah itu sebenarnya saya juga udah gimana ya, godaan anak muda ya. Cobaan ujian anak muda gitu lah. Ujian anak muda udah apa namanya, udah ngerasain kagum sama orang kayak gitu ya. Suka sama orang gitu, apalagi orangnya di apa namanya, sevisi lah ibaratnya. Maksudnya di kegiatan yang sama, berkecimpung di apa namanya, tempat yang sama gitu. Sama-sama di Patriot waktu itu. Terus habis itu juga apa ya, ngerasanya tuh sama nih gitu loh, sama-sama apa ya, di media juga kan gitu. Beliau ini semangat banget gitu di dalam dakwah gitu kan, sampai akhirnya di usia 22 itu udah lulus kuliah itu coba untuk ngobrol lagi sama mama. Ma gimana kalau misalnya aku mau nikah, menurut mama udah siap apa belum gitu. Karena aku sendiri kan kayak ngerasanya siap enggak gitu loh. Karena kita sendiri kan nggak bisa menentukan kita siap atau enggaknya gitu, butuh dari orang lain juga, perspektif orang lain gitu ya. Terus habis itu akhirnya nanya ke mama, gimana mama, menurut mama aku udah siap belum sih gitu. Terus kata mama, kalau mama udah nggak apa-apa gitu, menurut mama kamu udah siap kayak gitu. Selain itu juga sebenarnya dari saya sendiri itu udah bikin kayak list gitu loh, list kesiapan menikah gitu. Jadi jauh-jauh hari sebelum ke arah itu udah menyiapkan list-list gitu, list apa aja yang perlu aku penuhin sebelum menikah kayak gitu. Terus di list-list itu juga udah lumayan banyak lah yang kecentang gitu. Selain dari mama, aku juga butuh perspektif lain nih gitu. Akhirnya nanya ke guru waktu itu. Jadi di tempat berkegiatan itu ya, di Patriot itu ada guru kan gitu. Akhirnya coba untuk datang ke guru saya itu, ceritalah kalau kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, lagi suka sama orang, lagi kagum sama orang, belum lagi kagum sama orang, cuman takutnya nanti malah nggak bisa menjaga diri gitu ya, karena berkegiatan di tempat yang sama juga gitu loh. Takutnya terlalu banyak berinteraksi atau seperti apa nantinya gitu. Akhirnya coba untuk cerita dan nanyain ke beliau gitu, gimana kalau menurut ustazah apakah saya udah siap gitu. Terus habis itu ternyata kata ustazah, kan saya tanya nih, apa sih indikator kesiapan itu gitu. Terus ustazah bilang, kalau indikator kesiapan menikah itu Mbak, ketika seseorang sudah mulai belajar, sudah mulai mempersiapkan diri untuk ke arah sana, insya Allah itu sudah menandakan beliau sudah siap untuk menikah gitu. Terus habis itu akhirnya, karena kan memang aku juga udah apa namanya, mempersiapkan yaitu centang-centang listnya, terus habis itu ikut kajian-kajian, baca buku dan lain sebagainya. Jadi waktu ustazah bilang gitu ya, ngerasa oh berarti insya Allah siap nih gitu.
Tapi nggak sampai situ, ketika ustazah menyarankan untuk bikin CV, aku lama banget di situ bikinnya, kayak belum, karena menanyakan kesiapan dulu gitu. Kalau memang menurut ustazah belum saatnya, belum siap gitu, jadi ya mempersiapkan dulu lah sebelum bikin CV-nya gitu. Karena kan CV juga harus diperbarui terus kan gitu. Akhirnya karena ustazah udah meng-ACC itu tadi, akhirnya ya mulai bikin tuh. Cuman tahapnya lama banget, nggak langsung dibikin. Terus habis itu baru ke-trigger ketika dengerin ceramahnya Ustadz Salim Afila. Jadi Ustadz Salim Afila tuh bilang, ketika ada seorang anak muda yang sudah ngerasa siap menikah tapi nggak segera menikah, maka dia sedang menunda kemenangan atau kemajuan peradaban Islam. Itu aku langsung kayak, ya Allah. Akhirnya langsung di hari itu juga aku nyelesain CV gitu. Menyelesaikan CV-nya, terus habis itu coba untuk mengajukan lagi ke ustazah terkait CV-nya gitu ya. Terus habis itu bilang juga sekalian, ustazah ini kayaknya nggak jadi maju ke orang yang itu deh gitu. Akhirnya udah nge-spill kalau orangnya yang ini ustazah. Sebenarnya cuma nyebutin ciri-cirinya, tapi ustazah langsung tahu gitu. Terus habis itu kayaknya nggak jadi deh ustazah ngajuin ke orang ini gitu. Karena saya ngerasa takutnya ini hawa nafsunya yang terlalu besar gitu. Takutnya nggak objektif, akhirnya nggak berpasrah kepada Allah gitu ya. Jadi mendingan enggak deh gitu. Terus habis itu ustazah bilang, oh ya udah kalau gitu. Terus saya juga cerita kalau ada orang yang maju ke saya gitu, tapi beliau ini majunya lewat chat gitu loh. Saya akhirnya konsultasi karena beliau nggak ada perantara gitu kan. Terus kata ustazah, boleh mbak dicoba istikharah dulu ya 3 hari. Kalau memang mau lanjut ta'aruf dengan beliau, nanti saya perantarai dengan suami kayak gitu. Terus habis itu oke lah, saya coba istikharah sambil cari info. Di situ cuma bisa cari info lewat sosmed ya gitu. Waktu cari info lewat sosmed, qadarullah-nya menemukan hal-hal yang nggak cocok, yang insya Allah sesuai syariat lah alasannya. 3 hari itu nggak ngabarin ustazah, sampai hari keempat itu baru ditelepon sama ustazah. Sampai ditelepon dulu. Ditelepon saya kaget nih, wah kenapa nih tiba-tiba nelpon gitu. Nggak pernah soalnya nelpon. Terus di telepon itu saya angkat kan, halo gimana ustazah, assalamualaikum gitu. Terus ustazah bilang, gimana mbak yang kemarin, karena ini udah lebih dari 3 hari kan gitu, apa mau lanjut atau enggak gitu. Saya bilang kan, kayaknya nggak lanjut deh ustazah karena ternyata udah menemukan hal-hal yang seperti ini, yang sepertinya nggak cocok untuk kedepannya gitu. Terus ustazah bilang, oh ya udah kalau gitu jangan bahas lagi yang itu ya gitu. Nah kemarin saya udah masukin CV-nya Mbak Amal nih ke link gitu. Ada satu CV yang masuk ke Mbak Amal gitu. Gimana udah siap atau belum gitu kata ustazah. Saya kaget kan. Terus habis itu, aduh kok langsung gini ya. Itu bener-bener waktunya kayak cuman 6 hari setelah saya ngumpulin CV gitu. Nggak nyangka bakalan secepat itu. Terus habis itu akhirnya saya nggak langsung disuruh jawab di telepon itu ya sama ustazah. Jadi ustazah cuma bilang, kalau bisa hari ini ya dijawabnya gitu. Terus habis itu ditutup teleponnya, saya langsung bilang ke mama, mah gimana nih ada yang maju ke Amal gitu kan, nyeritain. Jadi sebelumnya itu memang saya udah menceritakan juga ke mama tentang sosok yang sudah saya kagumin itu. Terus saya juga bilang ke mama, mama nggak apa-apa ya, tapi kalau bukan orang yang pernah Amal ceritain itu gitu. Terus kata mama, ya nggak apa-apa deh, Bismillah gitu. Ya udah habis itu akhirnya langsung chat ustazah kan, Bismillah ustazah insya Allah siap gitu. Terus setelah chat itu ustazah balas kan, alhamdulillah, langsung dikirim CV-nya kan gitu. Oh ini beneran nih gitu. Kayak ya kayak aku cek lagi kan, ini beneran yang itu ya, beneran nih gitu. Aku bener-bener iya, yang sempet mau aku maju tapi nggak jadi, terus ternyata malah beliau yang maju ke aku gitu. Beneran ya. Lalu bilang sampai bener-bener nanya lagi ke ustazah gitu kan, memastikan, ustazah ini beneran. Iya mbak beneran, jangan lupa istikharah ya gitu. Terus ya udah dari situ, karena ya pasti seneng lah ya karena orang yang itu nih, ternyata seneng orang yang itu. Terus habis itu menenangkan diri lagi karena
ya bismillah, karena yang sebelumnya nggak jadi mengajukan takut hawa nafsu, yang ini pun pasti akan ada godaannya gitu. Akhirnya mencoba menenangkan diri sambil bilang, bismillah, ini benar-benar harus minta ke Allah, minta jawaban ke Allah gitu, dipertimbangkan secara objektif gitu ya. Kalau memang ada yang nggak cocok, nggak sesuai syariat, insya Allah bismillah, yakin sama takdir Allah gitu lah. Akhirnya mulai baca-baca CV-nya kan, baca CV-nya, terus coba istikharah, kalau dari CV saya cocok gitu. Akhirnya lanjut di CV itu. Terus habis itu CV saya ditukarkan ke orangnya, terus ternyata beliau juga lanjut. Terus habis itu proses nazar. Setelah nazar itu alhamdulillah berjalan lancar ya. Setelah nazar berjalan lancar, terus dari mama juga udah ACC gitu kan, udah menyetujui gitu ya setelah nazar. Terus dari saya sendiri juga insya Allah dari hasil istikharah, jawaban beliau juga insya Allah cocok gitu. Tapi karena backgroundnya nggak ada ayah kan, nggak ada orang tua laki-laki gitu, akhirnya cerita ke saudara laki-lakinya papa. Yang akan jadi walinya kan saudaranya papa gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba nanti pas menikah baru cerita gitu kan ya. Jadi setelah nazar itu coba cerita ke saudaranya papa terkait proses yang sedang dijalani gitu ya. Ya macam-macam, ada yang menolak, ada yang ACC, ada yang ya nggak apa-apa gitu, setuju gitu. Ya nggak semua sih, cuman ada beberapa orang aja gitu yang dikasih tahu. Terus ya ketika ada penolakan itu sampai mengintervensi mama gitu, sampai mama tuh sakit gitu, sampai sakit. Terus habis itu sedih kan, karena kok anakku sampai diginiin sih, padahal ini jalan yang baik gitu loh, menikah gitu kan. Tapi ya dari situ akhirnya saya sendiri yang coba handle mama, udah nggak apa-apa mama, nggak usah ikutan, biar amal aja yang nyelesain masalahnya gitu. Karena nikah muda itu tadi, dan mereka mungkin beranggapan kenapa nggak karir dulu aja gitu, terlalu cepat kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu kan prinsip orang masing-masing ya gitu. Jadi saya coba untuk mengutarakan aja prinsip saya seperti apa gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dan saya nyoba untuk komunikasi ke saudara saya yang mungkin bisa membantu di situ. Karena saya komunikasi ke saudara saya itu, akhirnya beliau yang coba untuk ngomong ke yang menolak itu tadi ya. Akhirnya alhamdulillah ya beliau juga nggak datang kan akhirnya di pernikahan saya. Cuman ya nggak apa-apa, setidaknya udah mulai legowo lah gitu, udah mulai menyetujui seperti itu. Itu sih yang yang sedikit lika-likunya ya. Dan sebenarnya ada lagi. Jadi di awal sebelum menikah itu saya nggak ada budget sama sekali, nggak ada uang sama sekali. Bahkan ketika saya minta izin ke orang tua itu, ke mama ya mau menikah, terus mama sempat nangis dan bilang, Dek, tapi gimana ya, mama tuh nggak ada uangnya gitu, gimana nanti kamu uangnya pakai uang siapa menikahnya gitu. Terus saya juga ya sedih sih sebenarnya, karena nggak ada nggak mau ngebebanin mama gitu ya, ibaratnya nggak mau ngebebanin mama, tapi ya gimana ya, soalnya udah nggak ada lagi gitu yang ditunggu. Apalagi yang ditunggu, karena godaannya udah banyak banget gitu. Terus habis itu akhirnya coba tanya-tanya ke beberapa orang terkait proses menikahnya seperti apa gitu. Salah satunya ke teman saya yang saya rasa itu beliau memiliki background yang sama saya, nggak ada ayah gitu kan. Terus habis itu saya coba tanya ke beliau, Mbak, dulu proses ta'arufnya seperti apa sebelum menikah gitu. Terus beliau cerita ke saya, dulu itu saya nanya gimana dulu, apakah ada tabungan sebelum menikah gitu. Terus beliau jawab, nggak ada Mbak, dari orang tua juga kerjanya cuman ini gitu, berapa sih Mbak gajinya kalau ini gitu. Terus akhirnya, tapi alhamdulillah setelah saya ta'aruf itu, pas tuker CV ternyata saya dapat bonus tahunan dari kantor gitu, dan ternyata banyak banget gitu dapatnya, dan ternyata alhamdulillah bisa dipakai untuk biaya menikah gitu. Terus habis itu beliau juga bilang gini, yang bikin saya
semangat lagi ya. Tuh beliau bilang, insya Allah Mbak, kalau memang Allah mengizinkan kita untuk menikah, menakdirkan kita untuk menikah, insya Allah uangnya juga dikasih, rezekinya juga dikasih kayak gitu. Itu yang bikin saya kayak, oke, Bismillah. Ya, jadi pas di perjalanan ta'aruf itu benar-benar belum ada biayanya sama sekali Mbak gitu. Jadi mama tuh sering bilang, gimana dek, belum ada ininya, belum ada biayanya, belum ada gininya gitu kan. Saya tetap ngeyakinin mama kalau Bismillah mah, kalau memang Allah izinkan menikah pasti nanti dikasih rezekinya gitu. Terus akhirnya setelah nador, silaturahim gitu ya, setelah silaturahim terus kan apa namanya, khitbah ya, lamaran. Nah sebelum lamaran itu alhamdulillah Allah kasih rezekinya gitu, kayak masya Allah dimudahkan banget gitu rezekinya, kayak Tuhan beneran gitu, jadi kayak masya Allah Allah bantu banget ya gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah dari situ Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk setelahnya gitu. Jadi dari lamaran sampai ke pernikahan itu insya Allah udah diberikan jalan yang Dari bulan apa tuh? Awal dokter Sivi bulan apa sampai hitbah? bulan apa ya? Dari bulan November 2024. Nah, dari bulan November 2024 itu tukar CV-nya, terus menikahnya di bulan April 2025. Kalau ini lagi ya, tambahan ya. Karena kan ayah kan udah nggak ada, otomatis perlu wali dari keluarga papa nih. Nah, itu waktu setelah lamaran, itu akhirnya saya ngelobi Mas Sandi untuk datang ke rumah Pak Ade saya. Karena karena nggak enak kan kalau tiba-tiba disuruh datang menjadi wali gitu kan. Akhirnya kami datang ke rumah beliau. Sebenarnya beliau tuh rumahnya di Tulungagung, tapi alhamdulillah Allah mudahkan pada saat itu beliau lagi ke Surabaya. Akhirnya kita mendatangi beliau gitu ya, berkenalan kayak gitu, menceritakan Mas Andi ini orangnya seperti apa gitu. Akhirnya alhamdulillah beliau juga responnya positif gitu. Bersyukur banget karena alhamdulillah walaupun ayah udah nggak ada, tapi Allah mampukan dan Allah mudahkan gitu, ada wali pengganti untuk saya gitu. Keluarga Mas Sandi sih alhamdulillah nggak ada ya, cuman nanti coba ditanya sendiri aja, kayaknya lebih dapat ceritanya kalau beliau sendirian. Soalnya kalau nggak ada ayah itu kan karena udah dari lahir ya, udah dari lahir nggak bertemu dengan ayah, nggak diizinkan bertemu sama ayah gitu, karena ayah udah dipanggil duluan sama Allah pada saat saya di dalam kandungan di usia 4 bulan gitu ya. Jadi ya qadarullah memang dari lahir, dari usia berapa gitu ya, SD atau SMP gitu, saudara tuh udah bilang nanti kalau kamu nikah saya Pak D yang jadi walinya, Om yang jadi walinya gitu. Gimana ya? Bukan ayah sendiri yang menjadi walinya gitu. Pasti kan ngerasa sedih ya, karena ternyata mencari walinya harus kesana kemari gitu, nggak semudah orang-orang pada umumnya yang langsung bilang ke ayahnya untuk menjadi wali. Yang menyaksikan secara langsung di tempat itu bukan ayah saya sendiri gitu. Cuman ya itu tadi ya, mungkin karena udah terbiasa dari lama nggak dengan ayah, akhirnya berusaha untuk legowo dengan takdir Allah gitu. Nggak apa-apa, insya Allah nggak ada ayah, nggak apa-apa. Tapi yang saya doakan adalah semoga dengan perjuangan saya selama ini, hidup tanpa seorang ayah, semoga nanti hadirnya suami saya ini bisa memenuhi sedikit lah dari kekosongan itu. Kebetulan emang sering live update ya ke makam papa itu. Jadi kalau habis apa namanya, habis wisuda, terus habis itu mau ngapain aja, itu selalu bilang ke papa lagi mau kayak gini nih, Pak ini udah lulus, Pak ini nanti mau nikah gitu ya. Semoga orangnya Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kayak gitu, yang bisa bantu untuk doain papa juga di sana gitu. Ya mama tuh orangnya masya Allah kuat banget ya gitu, dari kecil sampai saya kuliah itu mama yang ngedampingin gitu, kayak mama yang selalu dengerin cerita saya gitu ya, kayak ya
ya berjuang sendirian itu kan nggak mudah ya gitu. Tuh mama terus yang nemenin saya, yang kayak nanyain terus gimana keadaannya, gimana sekolahnya, gimana kuliahnya, gimana kerjaannya, sampai semuanya tuh saya ceritain ke mama gitu. Jadi setiap pulang kerja gitu ya, kalau lagi habis kena teguran atau kenapa, itu selalu ceritanya ke mama. Dan mama tuh orang yang paling pertama yang kayak, nggak apa-apa ya, sabar ya gitu. Semoga Allah berikan ganti-ganti yang lebih baik tuh. Semoga Allah beri kekuatan gitu. Ya mama dong sih satu-satunya orang yang jadi tempat curhatnya ya waktu itu. Dan emang masya Allah beliau tuh kuat banget, kayak rela nyari kesana kemari untuk anaknya gitu ya, jualan ini itu buat anaknya kayak gitu. Makanya di pernikahan itu nggak pengen banget untuk nyusahin mama gitu, jadi selalu nyoba untuk bikin mama tenang kayak gitu. Nggak apa-apa, insya Allah, Bismillah, pasti ada rezekinya. Ya itu sih ya, kayak masya Allah, Allah itu memang memberikan ujian sesuai dengan kapasitas hambanya gitu ya. Karena saya ngeliat mama saya tuh kayak kuat banget sih. Kalau aku di posisi beliau kayaknya belum tentu sekuat itu. Kalau merespon tentang ta'aruf, alhamdulillahnya mama tuh udah yang kayak apa ya, orangnya tuh yang kayak bergantung banget ke Allah gitu loh. Jadi udah alhamdulillah kalau dari segi keimanan ke Allahnya itu udah masya Allah gitu. Cuman perihal yang seperti itu, ta'aruf kayak gitu-gitu, itu masih belum tahu. Jadi ketika dijelaskan tentang ta'aruf, oh ternyata ada ya kayak gini, oh ternyata ada batasan-batasan seperti ini gitu. Beliau merespon positif sih alhamdulillah gitu. Jadi kalau dari mama sendiri alhamdulillah nggak ada penolakan. Cuman pas prosesnya mungkin ada beberapa hal yang mama kaget ya gitu. Jadi batasannya kok terlalu ketat banget ya, ternyata nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Sedangkan mama udah excited banget nih mau punya mantu gitu. Jadi waktu di proses itu ada sempat ngajak ketemu lah, ngajak inilah gitu ke calon. Jadi cuman ya calon saya juga berusaha untuk menjaga kan, waduh nggak boleh nih kayak gini gitu, nanti takutnya nggak berkah gitu. Akhirnya ya saya yang coba untuk memahamkan lagi kayak gitu, Ma yang kayak gini-gini tuh nggak boleh kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah positif sih responnya gitu. 12 April 2025 insya Allah menikah. Betul. Jadi ragu saya. Apa yang Mbak Amal rasakan selain wah aku menikah dengan crushku nih gitu atau gimana? Oh iya, sebenarnya waktu di proses setelah lamaran ke pernikahan itu kayak sama sekali nggak ada rasa deg-degan gitu loh. Paling lebih ke enggak. Kenapa? Lanjut ya. Paling lebih ke ini ya, lebih ke hektik menyiapkan pernikahan, karena yang tadi saya bilang saya nggak mau nyusahin mama gitu. Akhirnya beberapa hal itu akhirnya saya urusin sendiri gitu. Cuman deg-degan itu alhamdulillah kayak nggak ada gitu, karena udah pasrah aja sama Allah, Bismillah. Karena nggak ada yang tahu kan ketika ternyata barangkali H-1 Allah gagal kan, itu bisa banget gitu. Akhirnya nggak berekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Jadi nggak deg-degan sampai ke hari pernikahannya. Baru pas di pagi harinya itu udah, aduh, mulai deg-degan nih ternyata. Jadi dulu itu sempat kalau dibilang itu ya, ada satu momen yang dimana itu udah lama sih, 2 tahun yang lalu ya, 2,5 tahun yang lalu, di salah satu tempat, di tempat komunitas saya beraktivitas. Nah kebetulan tuh ada ini sama istri. Waktu itu sempat kami sebenarnya nggak saling kenal gitu ya, biasa aja gitu. Pertemuan pertama itu bisa dibilang pertemuan pertama kami di satu komunitas itu lagi kumpul. Nah saya itu ya ini lucu kali ya. Apa ya, saya itu habis datang ya, kan teman-teman udah kumpul semua, saya datangnya telat gitu kan, orang udah kumpul semua. Nah bukalah pintu masuk ke ruangan, saya lihat, yang pertama saya lihat nyata ini mata istri saya, kayak pandangan pertama sekian detik. Iya, kayak sengaja kontakan mata kayak. Dan satu hal yang saya sebutin dalam hati saya,
apakah ini ibu dari anak saya gitu. Nah, itu sempat terpikirkan kayak gitu, sempat terpikirkan kayak gitu, sempat terlintas gitu dalam hati itu. Tapi nggak mungkin lah itu, nggak mungkin lah, kita kan nggak yakin, alas gampang lah, biar aja nanti gitu. Nggak tahu juga ya nanti kayak gimana. Nah, lalu setelah itu kita ketemu lagi di tempat yang sama, di komunitas yang berbeda, tempat kita lagi ke kajian gitu ya, datang ke kajian, terus saya lihat kok nggak asing ya gitu ya, kok kayak nggak asing gitu ya. Pernah lihat siapa ya? Oh, ternyata Amal gitu saya. Gitu, sempat saya sapa pernah gitu. Astagfirullahaladzim, itu melewati batas. Iya, tapi ya udahlah itulah. Nah, sebenarnya kalau dibilang rasa, sempat saya juga ada rasa dulu sebelumnya. Jadi karena kita udah sering di tempat yang sama, kayak ada rasa yang muncul sedikit demi sedikit. Tapi setelah itu saya tetap berusaha untuk menahan rasa itu. Kenapa? Karena saya tahu ini muncul emang fitrahnya, tapi apa ya, kodratnya lah ya. Tapi kalau kita teruskan bahaya, dan nggak boleh gitu. Mungkin dilanjut pacaran, dilanjut untuk chatan, itu kan godaan-godaannya. Itu saya langsung stop, tidak boleh gitu. Takutnya apa ya, nggak dapat kebaikan lainnya, malah tidak dapat keburukan. Kan datang saya ke komunitas atau ke tempat itu untuk memperbaiki diri. Nah, jodoh itu nggak saya pikirkan. Saya nggak mengurusin dapat seorang perempuan, dapat apa. Saya cuma dapat yang pengen saya dapat itu dalam memperbaiki diri waktu itu, untuk ikut kajian waktu itu. Makanya sudah stop, tidak ingin ada hubungan apapun, teman aja, kok kenal ya kenal, udah cukup kenal aja gitu, nggak perlu berusaha untuk menahan rasa itu. Ternyata saya juga baru tahu bahwasannya saya dan dia sama-sama menanam rasa 2,5 tahun itu. 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah kalau sekarang hitungannya ya. Hitungan sekarang udah 2 tahun setengah. Sempat berpikir, ini kan kayak udah perasaan ya. Apa aku ngajuin CV ke dia aja ya gitu ya. Gitu awal. Tapi mikir lagi, tapi kayaknya belum siap deh. Sempat ngomong gitu, kayaknya dia belum siap deh. Sempat ragu, kayaknya dia belum siap deh. Melihat masih sibuk yang lain, masih fokus yang lain gitu kan. Waktu itu masih ada fokus dengan kerjaan ataupun job segala macam. Nah, saya mikir kayaknya enggak deh. Udahlah, enggak usah lah. Yang lain aja. Saya maju dulu ke ta'aruf yang lain gitu. Daripada mencoba ta'aruf yang lain, tapi qadarullah belum berhasil. Jadi setelah itu saya bermuhasabah dulu, ta'aruf yang itu belum berhasil, saya pikirkan apa yang kekurangan saya. Lalu saya berusaha untuk maju lagi setelah itu. Saya bilang ke Ustadz saya, Ustadz nanya, gimana setelah 2 hari itu? Gimana, mau lanjut lagi apa enggak untuk ta'aruf gitu? Ya saya bilang, ya udah lanjut aja gitu, ngapain nunggu-nunggu gitu kan. Ya udah maju gitu. Akhirnya coba Ustadz bilang, coba sebutkan siapa yang kamu tuju gitu. Terus saya bilang Amal gitu. Gitu, Amal. Terus tanya lagi, coba kasih yang lain. Siapa bilang gitu ya? Nggak ada. Ya udah, ini dikasih Ustadz ada pilihan 5 nih. Ini. Nah, 5 katanya. Baik banget gitu. Akhirnya ya udah, kamu tak kasih waktu 3 hari untuk istiqoroh, coba cari informasi ini. Nah, ya wis. Ya udahlah, manut. Akhirnya manut. Oke, tapi tetap saya kekeh waktu itu bilang, Amal aja lah gitu. Iya, 2 hari setelah itu saya bilang, Ustadz, saya udah istiqoroh, udah nyari-nyari, udah cocok Amal aja, lanjut kita gitu. Oke, akhirnya dihubungin lah ke perantaranya. Alhamdulillah ya ada banyak lika-liku juga, kan lika-liku juga hal-hal seru lah gitu ya kalau ceritanya. Seru nggak tuh? Kalau mudah, alhamdulillah memang Allah mudahkan, Allah bantu gitu ya. Dan juga mungkin saya itu kalau dibilang sempat punya keraguan untuk menikah. Karena waktu itu dalam kondisi saya ngelamar ataupun mau ngajuin CV itu, saya nggak punya tabungan untuk menikah. Gitu. Kalau orang-orang kan mungkin prepare lah, persiapannya ya, ada dana untuk menikah, untuk ini. Nah, saya dengan pendapatan saya yang belum begitu besar waktu itu, dan juga masih nggak ada tabungan, karena tabungannya dipakai buat hal lain waktu itu. Dan akhirnya ya udah, tapi saya menekat, kayak belajar nekat lah. Karena Ustadz saya bilang, nggak usah khawatir gitu loh. Rezeki nanti ada aja jalannya gitu, dimana aja caranya. Karena apa? Karena kalau kita ingin menuju ridhonya, pasti kan Allah kasih itu rezeki dari mana arahnya pun gitu. Akhirnya ya udahlah, bismillah, yakin. Bismillah, coba.
spesifik, ke amal waktu itu kan. Kita nador segala macem, akhirnya silaturahim, udah selesai silaturahim, kita mau proses lamaran gitu ya. Lamaran sendiri pun saya nggak punya tabungan gitu loh ibaratnya. Akhirnya Hamin 2 minggu saya mikir, aduh duit dari mana ya? Tapi alhamdulillah Allah bukakan jalannya, emang bener kalau kita benar-benar berusaha bersungguh-sungguh dan punya niat yang tulus untuk berusaha untuk menikah, dan nanti Allah bantu dengan cara yang nggak kita sangka-sangka, entah dari manapun itu. Makanya setelah itu akhirnya alhamdulillah kumpul untuk lamaran, bisa beli ini beli itu, ya udah kita lamar. Alhamdulillah. Nggak tahu ya, ini nggak tahu ya sudut pandangnya seperti apa kalau orang-orang ngeliat ya. Kan balik lagi, saya kan nggak ada uang lagi nggak ada uang buat nikah, duitnya habis di lamaran setelah itu kan. Lalu setelah itu kita silaturahim mempersiapkan untuk pernikahan. Gimana nih? Tanya nih dari Ama sama mamanya, nanya gitu. Gimana Mas untuk persiapan pernikahan ini? Prosesnya gimana? Dan gini, saya melihat banyak keperluannya juga kan gitu kan. Dan waktu itu dibilang dari siapa ya? Kamu atau mamanya? Pokoknya dari kita segini. Sempat bilang setelah diskusi, bilang entah Amal entah mamanya bilang kalau misalnya kami bisa membuat persiapan untuk dananya untuk pernikahan ini sekian juta gitu kan, sekian juta gitu. Nah lalu ditanya saya, nah kalau Mas Andi bisa nyumbang berapa gitu. Nah saya dengan tidak peduli apapun, dengan nekatnya, PD-nya gitu ya ngomong, oh iya, insya Allah saya bisa nyumbang belasan juta gitu. Saya mikir, ngomong apa ini? Belasan juta dari mana gitu ya? Wah, mati batin aja gitu. Nah, apa bismillah gitu. Akhirnya setelah itu qadarullah, pas itu musim hujan ya, sama seperti sekarang musim November. Nah, saya pulang hujan-hujan, setelah itu kehujanan, lalu nangis tengah jalan. Nangisnya kayak, ya Allah, ini gimana ya Allah, hamba nggak ada duit ya Allah, hamba nggak ada uang, tapi hamba punya niat yang tulus untuk mempersiapkan pernikahan ini gitu ya Allah, tolong hamba ya Allah. Di jalan tuh kayak momen yang paling nikmat tuh lah momen ketika nangis pas hujan-hujan, nggak kelihatan nangisnya gitu. Tapi ya itu akhirnya kayak mempasrahkan diri bahwasanya ya Allah, aku nggak punya apa-apa gitu, aku cuma punya niat yang tulus, aku coba berikhtiar sebaik mungkin, maka tolong hamba ya Allah dengan cara apapun itu, hamba butuh pertolonganmu saat ini. Alhamdulillahnya dalam kurun waktu nggak lama, 2 bulan kan kita persiapan nikah itu, alhamdulillah terkumpul belasan juta, bahkan lebih dari itu untuk persiapan nikahan gitu. Makanya alhamdulillah saya sungguh sangat bersyukur banget, kayak Allah tuh selalu nolong kita gitu, kayak merasa Allah tuh nggak pernah ninggalin hambanya gitu, dan selalu akan ada fase-fase yang mungkin bagi kita itu sulit, tapi Allah bilang pasti ada jalan keluarnya, tenang aja, nggak usah khawatir, aku bantu hambaku gitu, Allah bilang gitu. Mungkin bagi orang-orang memahami di luar sana, mungkin kalau yang takut nikah, nggak punya uang, finansial, ya sebenarnya nggak usah takut itu dulunya, cuma kita persiapkan aja sebaik mungkin. Kalau kita takut dulu, kita nggak persiapan kan nantinya. Maka coba melangkah maju dulu, coba ikhtiarkan dulu, siapa tahu nanti akan ada jalan yang terbuka sama Allah gitu kan, siapa tahu. Salfok dari tadi ini sama souvenir nikahnya nih ya. Oh ini nih, ini nih. Dari Bertulisi, Palestine Beauty. Kalau boleh tahu, ini unik juga nih, menikah dengan konsep Palestina. Kalau nggak salah waktu akad Mas Andi juga pakai kefiah ya. Oh iya betul. Di jasnya itu ya, itu kenapa tuh? Jadi waktu kita diskusi perkara mau menikah ini ya, persiapan menikah ini, saya sempat ngomong ke Mas Andi, Mas gimana kalau nanti souvenirnya gantungan kunci ya, awalnya pengennya gantungan kunci Palestina gitu, atau kita bawa konsep vibes Palestina gitu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena di waktu itu bakalan ada banyak undangan yang hadir, maksudnya para undangan yang hadir gitu ya, yang di sana mungkin dengan adanya icon Palestina itu, insya Allah orang-orang yang hadir bakalan aware nantinya gitu dengan Palestina. Jadi di situ saya mikir gimana nih caranya di acara pernikahan ini nanti juga jadi pengingat untuk orang lain untuk peduli kepada Palestina kayak gitu. Jadi di situ saya nyampein kan, terus ternyata
Mas Andi sendiri juga ngomong, wah saya juga pengen itu mbak gitu, akhirnya cocok nih, akhirnya langsung wah aku langsung semangat kan, saya langsung semangat gitu. Oke lah, karena dia juga mau, akhirnya dari undangan digital, undangan fisik, iya saya desain. riset sendiri. Jadi dari undangan digital, undangan fisik, terus habis itu juga ada beberapa tempelan-tempelan di sana itu juga ada kefiah-kefiah kayak gini, kayak Terus gitu. ini gitu ya. Terus souvenirnya juga gitu. Dan sengaja di sini nggak dikasih nama. Biasanya kan ada, ya biasanya kan ada kayak inisial gitu-gitu. Cuman karena saya pengennya orang-orang mau pakai ini kemanapun gitu. Jadi nggak saya kasih itu biar bener-bener ini isinya buat Palestine aja. Gitu. Jadi kita usahakan lah, nama pernikahan itu kan hal yang sakral dan orang banyak ngelihat dan orang tuh aware dan dia akan melihat setiap detail-detail yang ada. Nah kita berusaha berikhtiar gimana caranya orang itu aware dengan Palestina. Walaupun kondisi saat itu kan kita melihat di tanggal 12 April banyak kejadian terjadi di Palestina dan banyak masih genosida yang berlanjut. Nah kita nggak mau itu terdiamkan, kita nggak mau itu kita jadi orang yang abai gitu. Di pernikahan itu kita malah mengabaikan kepedulian kita sama Palestina, saudara kita di Palestina. Nah aku nggak pengen kayak gitu. Makanya ketika Mbak Amal waktu itu ngomong, aku mau bikin ganci buat Palestina biar orang-orang aware. Nah, aku langsung maju. Oke, gas. Kita bikin yang lebih ini aja sekalian, bikin konsep sekalian. Ya udah, lanjut kita karena biar biar jadikan salah satu. Jadi pengennya harapannya itu pernikahan itu tuh tidak hanya sekedar pernikahan, hanya sekedar melakukan akad nikah, tapi ada siar dakwanya juga. Siar apa? Kita mendakwakan, kita menyuarakan Palestina masih nggak baik-baik aja gitu loh. Kita harus peduli, jangan sampai diam-diam aja gitu loh. Gitu. Jadi biar dapat berkahnya juga untuk memperjuangkan Palestina gitu sebenarnya. Alhamdulillah Mbak Amal sekarang berarti umur Sekarang umur 23. 23, Mas Andi 23. 23 juga, seumuran ya. Masya Allah. Gimana tuh kalau menurut Mbak Amal sama Mas Andi terkait nikah muda gitu ya? Mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman juga. Kalau kita ngelihat kan kekhawatiran orang-orang nikah muda, ibaratnya finansial belum tercukupi, belum punya rumah, belum punya ini, belum punya itu. Tapi kan itu bukan standar untuk menjadi pasangan ibaratnya kan. Menurut saya sendiri ya, karena itu bukan standar untuk menikah. Di kondisi saat ini yang kita butuhkan tuh bukanlah rumah untuk maksudnya yang urgent ya, untuk menikah, tapi ilmu. Mempersiapkan pernikahan itu, menyiapkan mental kita, menyiapkan diri kita, finansial juga diperbaiki, bukan berarti diabaikan, tapi diperbaiki perlahan-lahan. Dan bukan harus besar, tapi pasti, tapi berusaha. Nah, ikhtiar itu ada di situ. Makanya kita, terutama saya waktu itu memutuskan untuk menikah muda. Saya pernah bilang ke ibu saya sendiri waktu umur sama mungkin 19 tahun, 20 tahun gitu ya. Saya bilang ke ibu saya, "Nih, kalau aku nikah muda gimana?" gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, tapi asalkan mental kamu siap, asalkan kamu mau ini, mau itu, berjuang gitu. Saya menekadkan diri, oh ya udah, nikah muda aja. Atau juga nikah di usia mungkin yang nggak muda juga nggak masalah sih, cuma saya pengen nikah muda karena saking banyak godaan untuk maksiat tadi, apalagi punya perasaan ke orang lain, takut jadi sebuah dosa, jadi pacaran nanti kita melakukan hal-hal di luar yang sangat kacau lah, nggak baik gitu kan. Makanya kita menjaga diri, menjaga gimana diri kita, kesucian diri kita gitu, untuk menyambut hal yang baru gitu, hal yang baik gitu. Saya sendiri juga memantapkan diri gitu. Kalau stigma di luar sana bilang nanti susah loh nikah muda gitu, kalian mau tinggal di mana, kalian mau di mana, ya tenang aja lah, kita juga manusia, bisa berpikir gitu kan, itu punya akal, punya otak, kita bisa berjuang, kita bisa ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan, kita punya kemampuan, ini nggak usah dikhawatirkan gitu loh. Yang penting niat, dan kita punya ilmu bagaimana menjalankan pernikahan rumah tangga biar ini on the track. Makanya kita pun masih mengkomitmenkan lah, kita walaupun udah nikah, kita tetap belajar, jangan sampai kita berhenti belajar gitu. Kalau dari saya mungkin tadi juga udah di-spill ya, kayak udah nggak ada lagi nih yang ditunggu, udah setelah lulus kuliah gitu, udah kerja juga gitu kan. Terus dari mama sendiri juga udah nggak apa-apa gitu, karena mama udah khawatir sama saya gitu, karena kan nggak ada ayah tuh dari lahir. Terus kayak kamu butuh nih sosok laki-laki yang bisa nemenin kamu gitu, karena ngelihat saya kerja sendiri itu kayak kasihan mungkin ya gitu. Jadi kayak
udah nggak apa-apa kalau mau nikah gitu. Terus habis itu juga yang tadi ya, yang perkataan Ustadz Salim itu sih yang menguatkan saya gitu. Kalau ada anak muda sudah siap menikah gitu ya, tapi nggak segera menikah, itu berarti sedang menunda kemajuan peradaban Islam gitu. Itu yang bikin saya oke, let's go gitu. Iya. Berarti bukan soal kuantitas umurnya gitu ya, tapi kesiapan ilmunya gitu ya. Jadi bukan berarti kita juga udah siap gitu. Maksudnya Iya. secara ilmu bukan berarti kita ada banyak, tapi kita berikhtiar untuk belajar. Untuk belajar lebih baik biar nggak salah jalannya gitu. Ibaratnya. Betul, belajar. Bukan berarti berhenti. Ini alhamdulillah sebulan setelah menikah Allah memberikan kabar gembira kehamilan gitu. Jadi sekarang udah usia 5 bulan insya Allah. Apa yang Mbak Amal dan Mas Andi rasakan setelah Allah karuniakan? Kalau dirasa-rasakan ya sebenarnya Selain menjadi ayah. ya itu. Ada khawatir aja sih, tapi yang namanya khawatir kalau nggak dipersiapkan juga makin khawatir gitu kan. Akhirnya kita ya udah bismillah nggak apa-apa. Ibaratnya ini udah Allah kasih nih. Ibaratnya. Kan waktu itu awal nikah sempat kita ngobrol kan. Gimana kalau misalnya punya anak nih, gimana? Apa sih yang kalimatnya ini yang buat aku yakin. Apa kamu bilang waktu itu? Kalau Allah yakin kita siap menjadi orang tua, insya Allah Allah berikan. Oh iya, jadi itu yang membuat akhirnya saya itu merasa ya nggak apa, berarti yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan. Kalau Allah menyatakan kita udah dikasih dan berarti itu tanda Allah pengen siap, pasti tempat waktu yang terbaik gitu loh. Nggak mungkin salah. Insya Allah lah, makanya kita persiapkan bareng-bareng apa-apa itu, kita belajar bareng-bareng. Iya ya, saya sendiri sebagai seorang wanita ya, karena katanya kan perempuan tuh madrasatul ula. Madrasatul ula gitu ya. Jadi kayak wah nanti ketika udah anaknya lahir aku berperan untuk mendidik dia nih sampai nanti dia dewasa kayak gitu, sampai dia nanti berperan juga di lingkungannya gitu ya. Ya waktu itu ya sebenarnya deg-degan juga, cuman waktu itu ngobrol ke Mas Andi tuh ya sedang menguatkan diri sendiri juga gitu. Ya nanti ketika ternyata hamil ya berarti Allah anggap kita siap gitu. Berarti Allah anggap kita siap menjadi orang tua yang bisa mendidik dia. Ya tentu dengan proses belajar juga ya bareng-bareng gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba siap gitu aja gitu kan. Jadi ya ketika dapat kabar hamil itu sebenarnya aduh aku bisa nggak ya jadi ibu gitu. Iya, cuman ya bismillah aja lah gitu ya. Sambil dia juga nguatin, jadi kita saling nguatin aja gitu satu sama lain. Apalagi kita punya apa ya, kayak merasa bukan kekurangan juga ya, apa ya, kayak tidak seperti yang lain lah, kita mengalami sama-sama fatherless gitu lah. Kita nggak memahami sosok ayah itu seperti apa, yang sebenarnya sejatinya peran ayah dalam keluarga gitu. Nah itu yang membuat kita tuh khawatir sebenarnya. Akhirnya benar nggak ya itu jadi orang tua yang baik ya. Aku sebenarnya khawatir banget, bisa nggak aku jadi ayah yang baik, karena sempat ya mungkin pengalaman masa lalu sempat pernah broken home, terus saya juga nggak tahu ayah saya itu seperti apa, yang sosok beliau yang saya lihat sesungguhnya di waktu udah remaja lah, tapi saya nggak pernah lihat, jadi nggak tahu lagi ini tanpa sosok ayah yang dari lahir pernah ketemu ayahnya gitu. Saya juga salut sebenarnya sama istri saya itu yang luar biasa, gimana dia itu hidup bertahan berjuang tanpa sosok ayah yang ada dalam hidupnya. Nggak pernah ketemu ayahnya. Mungkin orang-orang di luar sana pernah sampai ketemu ayahnya, dia nggak tahu ayahnya siapa, bukan siapa ya. Dia nggak ya hanya sekedar foto aja, hanya sekedar melihat saja, tapi nggak ngelihat sosoknya ada gitu. Nggak merasakan sesuatu itu. Makanya luar biasa sekali sih. Iya, ya, Masya Allah. Ya, emang dulu sempat positive thinking gitu ya sama Allah, karena dari lahir nggak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah gitu ya. Terus positive thinking aja sama Allah, ya bismillah, semoga nanti ketika punya suaminya juga bisa perhatian, bisa ngasih memberikan kasih sayang yang ya luar biasa lah. Cuman ya nanti berbalas lah gitu, saling sayang, saling support, saling perhatian gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Masya Allah berikan benar-benar sesuai dengan apa yang saya doakan gitu ya. Masya Allah. Tepuk tangan apa tuh lagi? Nggak tahu. Karena Masya Allah sekali ya, beliau ini kayak di awal pernikahan itu benar-benar
di awal banget nih ya, di awal pernikahan itu benar-benar beliau tuh bilang sama saya. Waktu itu saya kayak duduklah di sebelah beliau gitu ya, didudukin di sebelah beliau gitu, terus bilang, Masya Allah ya, kamu ini selama ini udah berjuang gitu tanpa seorang ayah gitu, perjuangannya banyak banget, sekarang udah ada aku yang bisa dengerin kamu, yang bisa mungkin menguatkan kamu kayak gitu. Pasti beda ya, nggak ada sosok Iya betul. beda. Jadi kayak rasanya sekarang ini sama beliau tuh kayak aduh mau sama beliau terus gitu. Amin. Karena kayak dulu nggak ada sosok ayah, sekarang ada sosok laki-laki gitu ya, jadi kayak aduh mau sama dia terus gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, bener-bener ketika kita diuji sama Allah gitu ya, pasti Allah memberikan kebaikan-kebaikan di depannya kayak gitu. Cukup kita berpasrah aja sama Allah, ngejalanin aja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu, pasti Allah berikan balasan terbaik gitu ya. Ini contohnya. Ya bismillah saja ya. Kita sudah notis menikah, mengandung, tinggal 2M lagi nih. 1M. Madinah. Oh iya, Masya 2M. Allah, itu yang belum ternotis di podcast hari ini. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri itu udah kayak pengen banget umroh gitu kan. Dari awal sebelum menikah itu udah bilang sama mama terus, ma umroh gimana ya, pengen umroh gitu, pengen umroh sama mama nanti sini. Kebetulan mama udah umroh duluan kan, waktu itu diumrohkan sama saudara juga, Masya Allah. Terus habis itu ya pengen banget lah umroh sama mama gitu, karena sama siapa lagi waktu itu cuma ada mama gitu kan. Terus ada salah satu poster gitu ya, saya tunjukin ke mama, ma ada poster umroh nih, pengen berangkat bisa nggak ya gitu. Terus mama bilang itu di tanggal 25 September 2024. Mama bilang ya semoga nanti waktu berangkat udah sama suami gitu. Terus aku wah gimana ya, belum bikin CV, belum bikin ini gitu. September 2023. Jadi 25 September 2023 itu mama bilang gitu. Ya semoga nanti waktu berangkat udah sama suami gitu. So, kayak belum bikin CV, belum bikin ini, nggak ada biaya aja. Mana mungkin gitu kan. Cuman kayak ya amin gitu dong. Jadi kayak ya berpikir seperti itu tapi dengan amin ya bismillah, karena kita nggak ada yang tahu gitu ya, karena Allah kan maha berkehendak gitu. Terus habis itu juga ada omongan Ustadz Zain waktu itu setelah ada salah satu pasangan di sini yang beliau juga menikah Mekah Madinah gitu ya. Ustadz Zain tuh langsung bilang ke saya, Mal gimana umroh menikah Mekah Madinah juga ta gitu. So, bismillah insya Allah Ustadz gitu, yakin banget gitu ya. Terus habis itu pas menikah itu, setelah menikah sebenarnya ngobrol-ngobrol umroh tuh udah sering juga ya. Iya sering. Udah sering juga, cuman ya waktu itu belum ada biayanya juga sih gitu. Cuman ya bismillah lah, yakin aja gitu. Tapi alhamdulillahnya Masya Allah, Allah berikan kemudahan ya. Allah kasih rezeki waktu itu yang Masya Allah lumayan lah untuk bisa berangkat umroh. Jadi alhamdulillah kita putuskan untuk umroh gitu. Dan daftarnya itu sebelum tahu kalau hamil gitu. Betul. Jadi sempat khawatir kan, karena jadi apa ya, kita daftar set daftar, lalu satu bulan ya, berapa minggu, 2 minggu ya, 3 minggu ya, 2 minggu atau 3 mingguan ya 2 minggu 3 mingguan tanda-tanda hamil istri ini. Ceklah sekali positif, beneran hamil gitu kan, nggak yakin, error, beli lagi, akhirnya beli lagi, beneran hamil. Kok kayak sedih ya? Nggak sedih, cuma kayak wah bisa nggak ya umroh ya. Nah karena kita nggak tahu sebelumnya bahwasanya bisa nggak ya ibu hamil itu umroh, bisa nggak ya gitu ya, karena ada beberapa video konten di sosial media ya, ada ibu hamil nggak boleh umroh tuh, lagi perlu fisik yang kuat, perlu fisik yang bener matang lah, ibaratnya siap mental juga. Nah kita melihat ibu hamil itu kan bukan lemah ya, tapi emang kondisinya sedang dibuat ada diserap lah kekuatan energinya sama janinnya gitu kan. Nah, makanya membuat dia gampang lelah, gampang capek gitu kan. Tapi bukan berarti dia lemah. Nah, akhirnya bismillah lah bismillah aja lah kita bisa umroh. Karena waktu itu berdaftar umroh itu masih awal
jadwal berangkatnya itu awal Oktober, yang dimana itu masih belum September ya, awal September, yang dimana itu batas untuk ibu hamil boleh umroh adalah di 4 bulan. Nah, kita melihat itu masih 3 bulan. Nah, masih trimester 3 bulan, masih awal lah, belum masuk TM kedua. Nah, kita khawatir, bisa nggak ya? Aduh, ya apa yang gimana yang ada, bismillah lah, kita coba usaha, ya Allah, semoga Allah mudah memampukan lah, kok bisa gitu loh, gimana caranya lah gitu, karena kan masa saya berangkat sendiri terus istri nggak ikut berangkat kan, itu saya nggak nyaman kan, ibaratnya kan kayak ada yang kurang. Tapi ya kita doa terus, mencoba ikhtiar, lalu qadarullahnya jadwalnya mundur, alhamdulillah di pas ketika dia 4 bulan, alhamdulillahnya itu kita bisa tenang, alhamdulillah berangkat bersama. Jadi flashback lagi ya. Jadi waktu kita daftar umroh itu sebenarnya kita udah kayak nggak ada rencana yang mau hamil di sebelum umroh itu. Nah, pengennya setelah umroh aja lah sekalian gitu, karena fisiknya semoga biar kuat lah umrohnya gitu. Tapi ya itu tadi qadarullahnya, ternyata sebelum umroh udah dikasih hamil gitu ya sama Allah. Makanya tadi kita sempat kaget, waduh ini beneran nih gitu, sampai cek 2 kali kan gitu, karena ya itu tadi kaget kan, karena mau umroh nih udah terlanjur daftar gitu, terus beneran bisa nggak ya gitu, karena saya sendiri juga kayak, waduh aku bisa nggak ya fisiknya. Cuman ada salah satu kisah sahabiah ya, mungkin yang teman-teman juga tahu gitu, kisahnya Asma binti Abu Bakar yang waktu itu dalam keadaan hamil tua gitu ya, mengantarkan makanan mendaki bukit gitu ya untuk Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar gitu. Jadi kayak, wah beliau aja bisa gitu, berarti saya harusnya juga bisa nih menjalani ibadah umroh ini kayak gitu. Jadi ya itu ya salah satu penguatnya, walaupun sebenarnya masih kayak, aduh maju mundur gimana nih, bisa apa enggak gitu ya. Jadi ya lagi-lagi saling menguatkan lagi, ngobrol lagi sama suami. Ya insya Allah kalau Allah izinkan umroh, insya Allah kuatkan gitu. Insya Allah Allah mampukan. Apalagi ditambah sama waktu manasik ya waktu itu. Jadi ustadznya tuh sempat ngomong kalau ya insya Allah kalau Allah yang undang kita, pasti ketika di sana Allah berikan jamuan terbaik. Pasti Allah berikan kemampuan untuk kita beribadah di sana. Jadi di situ makin, ya insya Allah makin yakin. Gitu. Betul. Terus habis itu ini flashback lagi yang tadi saya bilang mama ngomong ke saya, insya Allah nanti berangkat waktu udah sama suami, itu kan September 2023 ya. Nah berangkat di September 2025. Masya Allah 2 tahun setelahnya Allah ijabah doanya, Masya Allah. Gitu, jadi ya ini juga mungkin hikmah yang bisa saya ambil itu, jangan pernah meremehkan sebuah doa gitu, apalagi doanya dari ustadz, dari ibu gitu kan. Jadi doa apapun yang didapat dari orang lain itu udah aminin aja semuanya gitu. Kalau doanya baik-baik kita aminin aja semuanya, insya Allah bakalan diijabah oleh Allah di waktu yang tepat kayak gitu. Wow. Betul, waktu umroh itu Masya Allah ya, lagi-lagi dikuatkan lagi sama suami gitu ya, kayak Sama Allah. Oh ya, masih sama Allah, cuman masilahnya dari omongan suami gitu. Jadi beliau selalu mengingatkan insya Allah kuat. Apalagi waktu itu kan kita ke Madinah dulu baru ke Mekah gitu. Jadi waktu di Surabaya itu kayak prepare-nya tuh bener-bener minim banget, karena saya kayak sering capek. Jadi kayak waktu diajak sama suami untuk ayo latihan jalan yuk buat umroh gitu kan, nanti tuh banyak banget loh jalannya gitu kan, suami bilang. Terus saya capek banget. Saya capek banget nih, nggak bisa gitu. Jadi jalannya cuman ya 1 putaran, 1,5 putaran gitu doang. Cuman alhamdulillahnya sampai di Madinah tuh kayak Masya Allah, dari hotel ke pelataran Madinah, terus habis itu dari pelataran Madinah nyari soft, itu kan Masya Allah ya perjalanannya. Cuman ya lagi-lagi ya seperti yang diomongin sama ustadznya ya, ketika kita diundang sama Allah, insya Allah Allah yang mampukan gitu. Jadi Allah yang mampukan di sana. Terus habis itu pada saat umroh juga, jadi waktu tawaf sampai sa'i itu kurang lebih perjalanannya mungkin 4 km. Belum lagi dari hotel ke
Mekahnya ke Masjidil Haramnya itu kurang lebih 1 kilo ya. Kurang lebih 1 kilo, 800 meter lah katakanlah. Jadi ya mungkin 5 kiloan lah gitu. Terus habis itu kayak Masya Allah, setelah perjalanan umroh itu kita bilang ternyata Allah kuatkan beneran ya gitu, ternyata Allah mampukan beneran ya gitu. Alhamdulillah. Padahal latihan di Surabaya kayak gitu, kayak yakin aja gitu sama Allah. Jadi waktu di sana tuh bener-bener kayak ya Allah ini bisa nggak ya, yakin aja lah sama Allah gitu, yakin aja sama Allah, insya Allah Allah yang bantu kuatkan, insya Allah Allah yang mampukan gitu. Karena lagi-lagi omongan itu sih yang bener-bener membuat saya jadi yakin banget gitu sama Allah. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Mbak Amal ke suami, Mas Sandi ke istri, boleh deh. Yang Ya. insya Allah ini perjalanan pernikahan kita masih panjang, masih banyak harus kita pelajari, kita pahami lagi, dan kita syukuri setiap langkah-langkah yang telah Allah kasih, telah Allah ampukan kita setiap jalannya. Abang cuma pengen bilang, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah nggak suka, jangan sampai kita malah membuat Allah marah. Maka abang pengen bilang aja, reminder juga buat abang, kita saling jaga dalam ketaatan, dalam keimanan, kita kuatkan rumah tangga kita gitu ya. Insyaallah itu saja. Insyaallah. Iya, cuma makasih aja sih. Makasih sama abang yang udah selama ya baru 6 bulan aja udah kerasa banget bimbingannya dari abang. Udah banyak mengingatkan amal kepada Allah gitu ya, udah sering banget ngingetin amal ke Allah, ngajarin amal untuk bersyukur gitu. Jadi ya semoga kedepannya abang terus mau untuk membimbing amal sampai ke surganya Allah. Maaf juga mungkin sebagai seorang istri banyak kurangnya, masih banyak belajarnya, semoga kita terus bisa sama-sama belajar. Amin. Buat jomblo buat para ukti ya, para itu. Apa ya? Ya buat para jomblo. Aduh, gak enak agak nih. Sombong ya lah. Agak sombong ngomongnya. Buat para teman-teman jomblo di sana yang sedang mempersiapkan diri, ya yakin aja sama Allah gitu ya. Apapun keterbatasan kita yang sedang kita alami sekarang, insya Allah Allah selalu berikan jalan terbaiknya ketika memang Allah izinkan untuk pada saat itu menikah gitu ya. Ketika menurut Allah kita sudah siap untuk menikah, pasti nanti Allah akan berikan kabar terbaiknya di waktu terbaiknya kayak gitu. Jadi kita sebagai hambanya Allah ya bersiap-siap aja semampu kita, semaksimal kita, sambil berdoa ke Allah untuk diberikan kekuatan melewati batasan-batasan yang sekarang ini sedang dialami. Ya kalau dari saya mungkin ya buat teman-teman juga ya, buat teman-teman bagi cowok mungkin yang khawatir sama finansial, khawatir sama kerjaan, sama dirinya sendiri, rasa khawatir itu akan selalu ada, rasa takut itu akan selalu ada. Nah, tinggal gimana kita yuk membuat rasa takut itu kita lawan, jangan kita diamkan, kita usaha lawanlah rasa takut itu, khawatir itu dengan kekuatan teman-teman. Itu jangan mau kalah dengan rasa takut itu aja. Dan penting buat teman-teman juga, buat semuanya, untuk memahami ilmu pernikahan. Maksudnya apa? Memahami tanggung jawab, memahami diri sendiri terutama. Karena sebelum menikah, kita harus memahami diri sendiri. Kalau kita nggak paham diri sendiri, bagaimana kita mau memahami orang lain gitu kan? Nah, makanya segera pahami diri sendiri, apa kekurangan dan kelebihan diri kamu, dan juga maksimalkan potensi-potensi kebaikan yang ada dalam diri kamu yang telah Allah kasih, dan jadikanlah diri kamu versi terbaik bagi pasangan kamu. Nah, itu aja sih buat teman-teman.